Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai paired sample t-test atau uji T untuk sampel berpasangan. Jadi kalau datanya berpasangan, yang digunakan adalah paired sample t-test, bukan independent sample t-test. Misalnya data pre-test post-test, data suami istri gitu. Itu yang datanya tuh satu kelompok data itu berpasangan gitu, nah itu digunakannya adalah paired sample t-test. Dicari terlebih dahulu D-nya atau difference-nya, kemudian ada persyaratannya. Difference-nya itu atau selisihnya itu atau bedanya itu dia harus berdistribusi normal. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dilakukan uji analisis yang lain, seperti misalnya uji Wilcoxon. Oke, kita lihat kasus 7. Akan diuji apakah ada perbedaan persepsi suami istri terhadap suatu produk makanan A. Datanya adalah sebagai berikut. Ini datanya. Kita cari dulu D-nya ya. Saya cari D-nya di Excel. Ini A2 dikurangi B2. Jadi 70 dikurangi 72 gitu dan seterusnya. Ini nilai D-nya. Kemudian kita masukin ke SPSS-nya. Enggak dibuat variabelnya dulu deh. Suami, istri, kemudian bedanya, D-nya. Saya tulis. Oh, nggak boleh ya. Bedanya atau D disebutnya ya, difference-nya. Oke, kemudian baru kita copy. Ini karena ada desimalnya 2 tadi, nggak apa-apa. Kita lakukan dulu uji normalitas untuk bedanya. Analyze, kemudian deskriptif, explore, lalu bedanya yang dimasukin ke sini. Plots-nya pilih normality plots with test, continue. Oke. Yang kita ambil tuh cuma ini aja, tabel ini. Oke. Untuk uji normalitas beda, ya, tampak bahwa nilai sig-nya karena datanya lebih kecil dari 50, kita pakainya yang Shapiro-Wilk, jadi data yang ini ya. Nilai sig-nya adalah 0,198. Ini lebih besar dibandingkan 0,05. Ingat di uji normalitas yang sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Bahwa bedanya itu ya, atau difference-nya itu berdistribusi normal. Karena dia normal, kita bisa lanjutkan ke uji T yang berpasangannya. Klik Analyze, kemudian Compare Means, pilih Paired Sample t-test. Lalu di variabel 1 di sini masukin suami. Oke, variabel 2-nya masukin istri. Klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat nilai T-nya dihitungin. Tapi kalau udah pakai SPSS, kalau saya langsung aja lihat nilai sig-nya. Jadi saya bisa menentukan bahwa ini tuh signifikannya sampai level berapa ya. Lazimnya kan signifikan itu levelnya 0,05. Tapi kalau misalnya kita bisa dapetin data yang dia signifikannya berlaku juga sampai alfa 0,01 misalnya 0,001 gitu ya, maka ambil itu gitu, nggak harus 0,05 sih sebenarnya. Ini hasilnya nilai sig-nya adalah 0,1.
Nanti tabelnya kalau mau digambar gitu ya, boleh dari sini aja nih. Dari sini nih. Sini sampai min, kemudian langsung aja ke sini T, DF dan sig-nya. Jadi yang paired differences ini nggak usah gitu. Yang ini tuh sampai sini tuh nggak perlu. Ini tabelnya. Nah, yang tugasnya tulis tangan, bikin tabelnya segini aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu semua tabel dibuat ya. Yang dibutuhin aja min, nilai T-nya, terus apa namanya, DF-nya, lalu sig-nya. Penting kan sig-nya. Kemudian hipotesisnya adalah D sama dengan 0, H0-nya, H1-nya adalah D tidak sama dengan 0, atau ada perbedaan. Kan kalau D tidak sama dengan 0 kan berarti kan ada perbedaan gitu ya kan. Ini kan artinya ada perbedaan. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti tidak ada perbedaan. Kriteria terima H0 jika sig-nya lebih besar dari alfa per 2, karena ini two tail. Lihat di sini. Kita ambil alfa per 2. Alfa per 2-nya berarti 0,5 dibagi 2. Jadi alfa per 2-nya adalah 0,025. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pada tabel, diperoleh nilai sig-nya untuk two tail itu sama dengan 0,01. Yang ini tuh lebih besar dibandingkan lebih besar atau lebih kecil ya? 0,01 lebih kecil dibandingkan 0,025. Lebih kecil dibandingkan 0,025 sehingga tolak H0. Tolak H0, terima H1.